Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai arus kas. Tapi sebelum itu, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Tarisa Nelia dengan NPM akhir 247, kemudian ada saya sendiri, Dinda Rizky Aulia dengan NPM akhir 262, dan juga Najwa Rahma dengan NPM akhir 346. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arus kas metode langsung. Arus kas metode langsung digunakan dalam menyusun laporan arus kas keuangan suatu perusahaan. Dalam metode ini, seluruh penerima dan pengeluaran kas, baik dari aktivitas operasional, investasi, hingga pendanaan dicatat secara langsung tanpa perhitungan adanya perubahan dalam pos-pos cash flow seperti piutang, utang, dan persediaan. Manfaat cash flow dalam metode langsung ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas dari mana sumber dan penggunaan kas perusahaan, sehingga memudahkan manajemen investor dan pihak terkait dalam memahami kas masuk dan kas keluar. Hal ini tentu akan sangat membantu dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan perusahaan dan mengidentifikasi tren serta pola dalam arus kas. Baik, di sini ada contoh arus kas metode langsung, di mana PT Sukses Kemilau laporan arus kas periode berakhir pada 31 Desember 2020. Yang A, laporan arus kas dari aktivitas operasi, di mana kas diterima dari pelanggan, yaitu 20 juta dan dikurangi pembayaran beban dan pembayaran sebesar 9 juta. Setelah itu ada arus kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu 11 juta. Setelah itu ada B, laporan arus kas dari aktivitas investasi, pembayaran kas untuk pembelian gedung sebesar 30 juta, arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar 30 juta. Pada laporan C, yaitu laporan arus kas dari aktivitas pendanaan kas diterima dari pemilik investasi sebesar 30 juta, dikurangi penarikan kas oleh pemilik sebesar 5 juta, dan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 25 juta. Ada laporan arus kas metode tidak langsung. Laporan arus kas merupakan wadah untuk merekam pergerakan kas, baik kas masuk atau keluar dari perusahaan. Pada periode tertentu, arus kas merupakan laporan yang akan menggambarkan bagaimana kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dan membayar kewajiban. Metode tidak langsung adalah metode yang menggunakan informasi akrual dan menghitung pergerakan aktivitas operasional serta memulainya dari laba bersih. Laporan arus kas metode tidak langsung disusun dengan tiga metode tidak langsung. Dengan tiga elemen secara lengkap, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan secara lengkap. Kemudian ada contoh arus kas metode tidak langsung. Yang pertama itu ada aktiva. Ini ada aktiva lancar, yaitu pertama ada kas pada Desember 2014 itu sebesar 2.358.849.841. Kemudian pada Desember 2015 sebesar 6.757.261. Kemudian net change-nya adalah 2.352.092.580. Kemudian ada bank pada Desember 2014 sebesar 151.380.288. Kemudian Desember 2015 sebesar 310.411.836. Net change-nya sebesar 33.556.709.002. Kemudian piutang lain-lain pada Desember 2014 sebesar 2.999.926.940 dan pada Desember 2015 sebesar 2.877.036.940. Net change-nya sebesar 92.860.000. Kemudian ada persediaan. Pada Desember 2014 sebesar 51.072.413.201. Kemudian pada Desember 2015 sebesar 18.793.506.958. Net change-nya sebesar 32.278.907.243. Kemudian biaya dibayar di muka pada Desember 2014 dan 2015 itu sama sebesar 385.774.654, sehingga net change-nya adalah 0. Kemudian
pajak dibayar di muka pada Desember 2014 sebesar 3.106.661.284 dan pada Desember 2015 sebesar 3.146.276.647. Net change-nya sebesar 39.615.363. Kemudian jumlah aktiva lancar yaitu pada Desember 2014 sebesar 129.692.761.798 dan pada Desember 2015 sebesar 61.610.809.884. Kemudian ada aktiva tetap, yaitu yang pertama ada tanah sebesar pada Desember 2014 sebesar 8.350.918.161 dan pada Desember 2015 sebesar 8.350.918.161. Kemudian bangunan pada Desember 2014 sebesar 4.993.380.242. Kemudian pada Desember 2015 sebesar 4.993.380.242. Kemudian ada inventaris kantor, ada mesin sebesar 3.092.123.824. Kemudian pada Desember 2015 sebesar 3.092.123.824. Ini dan inventaris kantor pada Desember 2015 dan 2014 itu sama sebesar 235.860.542 sehingga net change-nya 0. Kemudian kendaraan sebesar pada Desember 2014 sebesar 7.977.831.146 dan pada tahun Desember 2015 sebesar 7.994.675.076 sehingga net change-nya sebesar 16.843.930. Kemudian aktiva lain-lain itu pada Desember 2014 dan 2015 itu sama, yaitu sebesar 1.183.870.530. Jadi jumlah aktiva tetap itu sebesar 20 pada Desember 2014 itu sebesar 25.833.984.445 dan pada Desember 2015 itu sebesar 25.850.828.375. Jadi akumulasi penyusutannya itu sebesar 9.421.608.579 pada Desember 2014 dan 9.772.362.303 pada Desember 2015 sehingga net change-nya sebesar 256.753.723. Nilai buku yaitu sebesar 16.312.375.866 dan itu pada Desember 2014. Kemudian pada Desember 2015 sebesar 16.072.466.072. Jadi jumlah aktiva itu sama dengan 146 miliar 5.137.664 pada Desember 2014 dan 77.683.275.957 pada Desember 2015. Net change-nya adalah 68.321.861.700. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan metode langsung dan juga metode tidak langsung. Yang pertama dari aspek pendekatan.
Metode langsung itu berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas aktual, sedangkan metode tidak langsung itu berdasarkan penyesuaian dari laba bersih. Kemudian dari aspek data yang ditampilkan, metode langsung itu rincian penerimaan dan pengeluaran kas, sedangkan metode tidak langsung itu penyesuaian perubahan non-kas yang akan di posisi keuangan. Kemudian pada aspek kemudahan pemahaman, itu metode langsung itu lebih intuitif bagi pengguna laporan keuangan, sedangkan metode tidak langsung itu membantu menghubungkan laba bersih dengan kas. Kemudian aspek yang terakhir yaitu tingkat kerumitan, metode langsung itu lebih sulit disusun, sedangkan kalau metode tidak langsung itu lebih mudah untuk disusunnya. Kemudian ini adalah contoh soal P23 strip 6. Kemudian berikut adalah soal P23 strip 6. Yang pertama adalah A, itu yaitu aspeknya itu pendekatan pencatatan. Metode langsung itu mencatat langsung penerimaan dan pengeluaran kas utama. Kemudian metode tidak langsung itu dimulai dari laba bersih, basis akrual, disesuaikan ke basis kas. Kemudian yang kedua dari rincian informasi, metode langsung itu memberikan rincian penerimaan dan pengeluaran kas. Tidak langsung itu tidak memberikan rincian langsung, fokus pada penyesuaian. Kemudian contoh transaksi itu, kalau metode langsung itu penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok. Kalau tidak langsung itu penyesuaian penyusutan, perubahan aset atau liabilitas operasional. Kemudian ada keunggulan. Kalau metode langsung itu lebih transparan dan mudah dipahami pengguna laporan. Kalau metode tidak langsung itu menunjukkan hubungan laba bersih dengan arus kas operasional. Kemudian ada keterkaitan. Kalau metode langsung itu informasi langsung tentang aliran kas aktual. Kalau tidak langsung tuh menghubungkan laporan laba rugi, posisi keuangan, dan arus kas. Kemudian ada rekomendasi IASB. Kalau metode langsung tuh disarankan oleh IASB. Kalau metode tidak langsung tuh tetap diterima IFRS, tetapi tidak dianjurkan di IASB. Kemudian yang B itu ada Chapman Company. Ini laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Mei 2022. Yang pertama ada arus kas aktivitas operasi. Itu ada penerimaan kas kas dari pelanggan sebesar 1.238.250. 1.238.250. Kemudian ada pengeluaran kas kosong, pembelian barang dagang sebesar 684.000. Kemudian ada pembayaran gaji sebesar 276.850. Kemudian ada pembayaran beban lainnya sebesar 10.150. Kemudian ada pembayaran bunga sebesar 73 juta. Kemudian ada pembayaran pajak penghasilan, di debitnya 43.000, di kreditnya 1.087.000. 1.887.000. Jadi arus kas dari aktivitas operasi ini sebesar 151.250. Kemudian ada arus kas investasi. Ini ada pembelian aset tetap sebesar 28.000 di debit dan arus kas dari aktivitas investasi sebesar 28.000 di kredit. Kemudian ada arus kas aktivitas pendanaan, itu kosong, menerbitkan saham sebesar 20.000 di kredit. Kemudian pengeluaran kasnya kosong, pembayaran dividen tunainya sebesar 105.000. Baik, di sini ada soal P236 yang bagian C, yaitu arus kas aktivitas operasi, di mana laba neto di bagian kredit sebesar 130.000, beban penyusutan di bagian debit sebesar 25.000, penurunan persediaan barang dagang sebesar 30.000, kenaikan utang usaha sebesar 8.000, kenaikan utang bunga sebesar 2.000, pembayaran gaji sebesar 24.750, kenaikan piutang usaha sebesar 17.000, dan untuk biaya dibayar di muka sebesar 2.000 di bagian debit dan di bagian kredit sebesar 21.250.000. Dan untuk arus kasnya, total arus kasnya sebesar 108.750.000. Untuk perhitungan HBP, persediaan awalnya sebesar 250.000 dan pembeliannya sebesar 69.200, persediaan akhirnya 220.000, HPP sebesar 722.000. Jadi totalnya 722.000.
Itulah tadi materi mengenai arus kas yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.